kita udah itu tadi ngobrol-ngobrol sebelum mulai acaranya, ada yang dari Aceh, Jogja, Pasuruan. Ternyata aku kira itu ya teman-teman ada di Surabaya aja, ternyata di seluruh Indonesia. Keren-keren, hebat. Karena ini online jadi cakupan target audiensnya banyak. Kalau gitu salam kenal juga ya teman-teman semua. Terus ini kita akan membahas tentang front end web development with React.js. Pasti kalian sudah nggak asing lagi dengan kata-kata front end web dan React.js-nya. Nah, di sini tuh kita mau bahas apa aja sih? Yang pertama ada apa itu front end web dev, terus yang kedua apa itu React.js, serta yang perlu diketahui tentang React.js-nya. Terus yang ketiga, kenapa menggunakan React.js? Kenapa nggak yang lain aja? Terus yang keempat, instalasi hingga implementasi demo menggunakan React.js. Itu scope material kita yang kita akan bahas nantinya. Dari sini, oh ya, kalau itu apa scope semua materi yang akan kita bahas. Terus selanjutnya kita akan memperkenalkan komunitas kita masing-masing karena ini adalah event kolaborasi antara Surabaya Dev dan Patria Dev. Yang pertama kita akan memperkenalkan Surabaya Developer itu sendiri itu acaranya apa aja, terus kenapa didirikan Surabaya Dev itu ya teman-teman. Ya aku share screen dulu. Nah, sudah masuk ya, Mas? Anyone? Ya, Oke teman-teman, ini aku mau ngenalin Surabaya Dev. Surabaya Dev ini punya tagline, yaitu Let's Create Tech with Community. Nah, Surabaya Dev sendiri itu apa sih? Jadi Surabaya Dev ini adalah komunitas yang asli ada di Surabaya, komunitas teknologi sejak 2014. Dan fokusnya di edukasi tentang teknologi, programming, dan lingkup yang itulah, yang teknologi, tentang teknologi. Dan kita di sini juga belajar tentang berorganisasi itu kayak gimana. Jadi nggak hanya kita curi ilmunya aja tentang teknologi di Surabaya Dev, tapi kita juga belajar bagaimana kita berorganisasi dengan baik. Nah, Surabaya Dev lahir karena waktu itu yang pertama tidak ada forum atau wadah diskusi kelas yang bahas pemrograman secara teknikal. Terus yang kedua, susahnya mencari mentor yang alim menjawab masalah pemrograman. Jadi kalian kan biasanya yang anak kuliah nih, kalau bingung kodingannya error, mau tanya di mana ya, nggak ada komunitas yang menampung hal tersebut gitu, teman-teman. Terus selanjutnya, nah kita kegiatannya sampai saat ini tuh ada 3 seminar, workshop, upgrading volunteer. Oh ya, jadi kita ada volunteer juga nantinya. Terus di Surabaya Dev ini, ini sama yang kayak tadi ya kegiatannya, ada competition, company visit, sama gathering. Company visit ini kita pernah tahun ini tuh ke Suara Surabaya, terus gathering ini ya kayak event ini kita gathering mungkin tapi secara online ya. Terus competition ini biasanya kita diajak sebagai sponsor atau media partner seperti itu. Terus ini inisiator dan timnya bisa dilihat aja teman-teman, bisa dilihat sendiri maksud saya, bisa dilihat sendiri. Dan aslinya masih banyak, ini cuman yang penting-penting aja, orang yang penting-penting aja di Surabaya guys.
Ini adalah acara yang Surabaya Dev. Ini awal kita ada. Soalnya lama banget nih fotonya. Ini beberapa dokumentasi offline. Tentunya sebelum tahun 2019 ya, sebelum COVID. Nah, ini New Generasi Surabaya Dev 3.0. Ini generasiku di Surabaya Dev. Fotonya waktu itu di Suara Surabaya, teman-teman. Nah, untuk kalian yang ingin gabung sama Surabaya Dev, bisa ikut dulu join di Telegramnya ini, t.me Surabaya Dev, dan bisa follow Instagram, biar selalu update tentang Surabaya Dev. Nah, ini frequently asked question buat event ini. Yang pertama, rekaman tersedia di YouTube ya, teman-teman. Terus udah ada sertifikat. Jadi kita di sini tidak menyediakan sertifikat. Terus untuk yang ingin PPT-nya, kalian bisa mendapatkannya setelah mengisi feedback form. Nanti kita akan kasih jam 16.20-an kalau mau selesai ya. Oke. Sudah untuk perkenalan Surabaya Dev sudah. Sekarang kita mau perkenalan Patria Dev-nya. Untuk Mas Ali Fandi bisa dipersilakan untuk memperkenalkan. Oke, Kak. Terima kasih. Ya. Izin buat share screen-nya ya? Iya, boleh silakan. Oke. Oke, udah kelihatan belum ya? Soalnya udah jelas juga ya? Udah, Aman. Kak. Oke. Ya, aman. Halo teman-teman semua dari yang di Cakap maupun di Google Meet. Sama terima kasih Surabaya Dev udah collab sama kita dan kita mau introduce sebentar terkait komunitas kita yang ada di Blitar yaitu Patria Developer. Oke, langsung saja. Saya sebagai lead relation di Patria Developer ini sebagai community manager juga, jadi mau perkenalan terkait yang ada di Patria Dev itu sejarahnya gimana, terus untuk sekarang itu apa aja proker yang kita jalankan gitu. Oke, selanjutnya adalah jadi awalnya itu Patria Developer tahun 2019 kita join ada beberapa teman yang join di komunitas Jatim Developer, terus kita waktu itu masih belum kepikiran buat bangun si Blitar Developer. Terus akhirnya pada saat ada terkait pertanyaan kota mana aja yang udah mempunyai komunitas atau belum, nah di Blitar kemudian kita mau membuat suatu komunitas yang mana itu pada saat itu ada kampus di Blitar yang udah ada jurusan IT-nya. Nah, di situ kita mau tergerak buat kolaborasi atau membangun komunitas yang ada di Kota Blitar. Karena di Kota Blitar juga IT-nya cukup tertinggal, bahkan untuk yang interest-nya juga cukup sedikit sih. Oke, selanjutnya adalah you are always one decision away from a totally different life. Jadi saat itu ada 3 orang kalau nggak salah. Jadi awal-awalnya kita masih ngopi-ngopi gitu. Jadi awalnya kita mau bikin komunitas di Kota Blitar dengan modalnya nekat aja karena cuma 3 orang kan. Akhirnya berkembang dan pada saat itu kita melakukan event pertama. Di 3 tahun berjalan baru bisa event dengan beberapa perusahaan. Yang pertama di Anabatik Teknologi itu di Jakarta, terus di United Tractor juga, terus di Uda Coding, sama di Mamikos. Selanjutnya adalah kenapa komunitas itu penting menurut saya dan teman-teman di Kota Blitar sendiri, karena komunitas itu make powerful impact to grow untuk yang kita ingin berkembang dan ingin mempunyai keinginan terkait ilmu sosialnya juga, networking, dan juga upgrade soft skill dan hard skill di komunitas. Jadi kita mempunyai wadah yang mana kita mempunyai interest yang sama gitu.
Selanjutnya itu networking and community is a key. Dengan membangun koneksi serta kenal banyak orang ketika mengalami masalah di kerjaan, kalian akan cepat move on dan juga mendapatkan bantuan yang bisa menolong kalian. Selain kalian juga update dan terus belajar tentang skill-skill yang sedang dibutuhkan. Oke. Dari ini untuk yang di Patria Developer sendiri untuk programnya masih webinar aja. Untuk yang offline-nya kita juga ada program di tahun 2023 itu kita akan mengadakan event offline juga sih, tapi dengan kolaborasi juga. Nah, nanti untuk update-nya kalian bisa follow di IG Patria Developer ya buat info-infonya. Oke, selanjutnya adalah, nah ini mau pengantar dikit nih untuk Mas Mitro. Jadi terkait materi hari ini kan kita akan bahas front end. Front end itu kan bagian dari web dev juga. Teman-teman yang di sini pasti banyak yang ingin mengetahui apa sih web developer itu. Secara garis besar, web developer itu adalah kan tanggung jawab web developer adalah menghasilkan sebuah website atau aplikasi seperti button, kontak pencarian, dan sebagainya. Selain itu, mereka juga memastikan performa website optimal. Selanjutnya, jenis-jenis web developer, ada bagian back-end, front-end, dan full stack. Full stack berarti yang punya jiwa-jiwa IT Superman biasanya, dia suka banget di full stack. Kalau back-end sendiri adalah yang pekerjaannya berkaitan dengan server, mereka bertanggung jawab memastikan agar website selalu cepat, aman, dan berfungsi sesuai tujuan penggunaannya. Untuk front-end sendiri mendesain antar muka website, tujuannya agar website memiliki tampilan yang baik dan fitur-fitur yang mudah digunakan pengunjung. Untuk full stack sendiri yaitu web developer yang melakukan pekerjaan front-end dan back-end sekaligus, gitu teman-teman. Nah, untuk tanggung jawabnya sendiri, back-end mempunyai 3 tanggung jawab, dan untuk front-end juga 3 tanggung jawab yang bisa saya rangkum. Yang pertama, merancang logika website, itu tanggung jawabnya back-end, membangun database back-end, mencari dan memperbaiki celah keamanan pada website, yaitu back-end juga. Yang selanjutnya, mendesain tampilan website, itu front-end, mengetes website front-end, memperbaiki bug tampilan website adalah front-end. Nah, lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Mas Mitro terkait front-end-nya ya, menggunakan React.js, dan nanti teman-teman jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan aja sama Mas Mitro-nya. Oke, terakhir dari saya, make a big impact so that it can have an impact, feel the magic, create impact from Blitar to Indonesia for better life with technology. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih juga Mas Alifandi. Iya, thank you. Nah, keren banget Patria Dev. Kalau Patria Dev mau offline juga 2023, kita bisa collab lagi loh, Kak. Boleh Ya. tuh. Iya. Nanti yang Blitar ke Surabaya ke Blitar kan bisa tuh. Boleh. Iya. Biar jalan-jalan juga kita. Iya. Oke, langsung. Oh ya teman-teman, sebelum kita masuki materi ya di sini ada feedback form nantinya. Ya, nanti ada feedback form yang aku jelasin tadi. Kalian jangan lupa untuk isi itu ya biar dapat ini PPT-nya, PPT materinya. Oke, kita langsung aja masuk ke event yang utama, yaitu front-end web development with React.js. Aku mau ngenalin dulu nih si pematerinya, Mas Mitro. Sebentar aku izin share screen-nya dulu ya, teman-teman. Nah, jadi kita Surabaya Dev dengan Patria Dev ngadain online meetup yang bahas front-end web development with React.js. Di sini kita supported by Jagoan Hosting dan Jagoan Cloud, terus media partnernya Daily Social, dan streaming ini juga ada di cakap.com, teman-teman. Kita langsung kenalan dulu ke pematerinya. Nah, pematerinya ini namanya Mas Muhammad Mitro Ubaidillah, atau yang biasa dipanggil Mas Mitro. Baru saja sudah nanti bagi, kalian bisa ngasih selamat ya ke Mas Mitro. Terus sebagai sarjana komputer dari Universitas Islam Blitar, Kota Blitar, Jawa Timur.
Mas Mitra ini merupakan Associate Community Manager di Patria Dev dan juga pengalaman profesionalnya sudah ia bangun sewaktu masih kuliah sampai saat ini sebagai freelancer web dev dan front-end engineer. Nah, jadi materinya nanti itulah ya, nggak kaleng-kaleng gitu. Oke, terus ya boleh langsung aja Mas Mitra untuk mengisi materi front-end web development with React.js karena teman-teman sudah nggak sabar. Oke, Mas Mitra dipersilakan. Oke, suaraku sudah kedengeran ya teman-teman Ya, semua. sudah Mas. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Lisa atas waktu yang diberikan. Dan Ya, juga saya sama-sama. ucapkan selamat datang untuk teman-teman semuanya, baik yang di Google Meet ataupun dari Sobat Cakap dan Sobat Dev. Lalu saya ucapkan terima kasih juga ya kepada Surabaya Dev serta dari Patria Dev yang sudah memberikan kesempatan kepada saya sehingga saya bisa berbagi atau sharing lah, sekedar istilahnya sharing ya di sini. Saya bukan sebagai pemateri, tapi kita di sini sebagai sharing. Oh, kurang keras ya suaraku. Bentar, tak minum dulu Mas ya. Cek, suaraku udah kedengeran kah teman-teman? Masuk, udah masuk. Oke, saya lanjut. Mungkin tadi sudah disinggung oleh Mbak Lisa ya soal profil dari saya. Saya akan perkenalan ulang lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mitro Ubaidillah. Kalian bisa panggil saya dengan Mitro. Terus saya sebagai Associate Community Manager di Patria Developer Blitar. Selain itu, saya juga sebagai front-end developer ya, dan juga pernah freelancer di beberapa tempat yang sebenarnya masih belum menggunakan React juga. Jadi di sini nanti saya sekadar sharing materi tentang React yang pernah saya pelajari dan masih saya pelajari hingga saat ini. Lalu jika kalian semua ingin terhubung dengan saya atau misal ingin tanyalah seputar front-end developer khususnya di web, atau ingin diskusi, kalian bisa connect dengan saya di LinkedIn yang akan saya kopikan di kolom chat ya. Oke, saya lanjut ke materinya. Tadi sudah saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Alif Fandi, tadi sudah menjelaskan sedikit mengenai web developer, dan saya di sini akan menjelaskan mengenai front-end web developer juga, menyambung dari Mas Alif Fandi tadi. Oke, apa sih itu sebenarnya front-end developer? Tadi kan sudah dijelaskan Mas Alif Fandi ya, front-end developer itu merupakan sebuah posisi yang bertanggung jawab dalam perancangan dan pengembangan tampilan suatu aplikasi atau situs web yang supaya bisa digunakan secara user-friendly, responsif, dan interaktif. Apa sih itu sebenarnya user-friendly? Mungkin teman-teman udah tahu ya apa itu user-friendly, atau masih ada yang belum tahu. Ada juga responsif di sini dan interaktif. Nah, user-friendly itu adalah sebuah apa ya namanya, kenyamanan bagi user ketika menggunakan sebuah website. Nah, bayangkan saja misal website itu tidak user friendly. Ya, misal kita ibaratkan contoh ada sebuah website nih. Dia memiliki background itu warnanya ungu dan juga tulisannya warnanya kuning. Nah, itu pasti sangat apa namanya ya, sangat nggak enak banget untuk dipandang, nggak nyaman gitu loh. Nah, itu makanya sebuah website itu butuh yang namanya user friendly. Lalu ada yang namanya responsif. Nah, apa sih itu responsif? Dan bagaimana sih responsif? Apakah sepenting itukah responsif dalam sebuah front-end web developer? Nah, sebenarnya sangat penting juga ya responsif itu dalam beberapa website. Karena apa? Dalam sebuah website, responsif itu bisa diartikan, yaitu dia itu berpindah gitu loh. Bisa dibuka di mana saja itu website itu. Selayaknya fungsi website yang ada. Nah, responsif itu sendiri bisa kita contoh, misal saya mempunyai website itu login ya, login pack. Nah, di mana login pack itu kita bisa akses juga, misal kita akses di laptop. Nah, itu kan kolomnya di tengah gitu. Kolomnya di tengah dan ada tombol loginnya. Ketika kita akses di mobile pun, itu tampilannya juga harus tetap jelas gitu ya. Misal harus tetap kolomnya misal di tengah,
untuk labelnya login itu harus tetap ada, label username harus tetap ada, dan lain sebagainya. Itulah yang dinamakan responsif. Kalau yang dinamakan interaktif, itu adalah interaktif sendiri ya. Interaktif sendiri itu kan berarti sebuah navigasi atau apa bilangnya, alurnya. Berarti interaktif itu di mana sebuah website, dia itu jelas gitu alur sebuah websitenya. Nah, misal apakah ada sih contoh website yang memiliki alur nggak jelas? Misal saya kasih contoh ya, untuk website yang alurnya itu kurang jelas, itu adalah seperti kita punya website sebuah portal berita, tapi ketika kita buka itu, untuk landing page-nya itu nggak mengarah ke portal berita tersebut, tapi mengarah ke profil dari website itu. Nah, itu kan sudah nggak sesuai dengan fungsinya ya, fungsi web portal berita sendiri. Kalau website portal berita itu kan seharusnya dia itu juga mengarah ke langsung portal beritanya, sesuai yang diinginkan oleh usernya. Misal user membuka website portal berita, tapi kok mengarahnya ke profil company-nya, nah itu kan sudah nggak bagus. Jadi untuk ketiga faktor ini itu sebenarnya merupakan faktor yang sangat penting ya di website ya, terutama di front end developer, menjadi penunjang utama ya. Lalu di sini juga ada nih analogi mengenai front end dan juga back end. Tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Mas Said. Terima kasih saya sampaikan ya Mas Said. Seperti yang dibilang oleh Mas Said, front end itu adalah sebuah tampilan dari sebuah website, yang mana kita bisa tahu gitu loh. Kalau pertama kali lihat, oh tampilannya seperti ini, gambarnya seperti ini, butonnya di sini lah, itu adalah front end. Kalau di back end kita itu nggak tahu gitu kalau secara user itu gimana, selama kita belum mencoba atau belum memahami website tersebut. Nah, itu mungkin penjelasan singkat, dan saya jelaskan di sini analogi lagi mengenai back end, API, dan juga front end. Misal diibaratkan itu adalah ada sebuah restoran. Restoran ini kita pakai contoh restoran mie ayam aja ya. Nah, ketika user datang, user ini adalah pengguna website kita. Ketika user datang, dia itu memesan mie ayam pertama di front end-nya. Nah, setelah memesan mie ayam di front end itu kan dicatat gitu, pesanannya kayak gimana yang dibutuhkan. Misal pesanannya mie ayamnya itu minta yang sayurnya banyak. Nah, lalu dari pesanan tersebut, nanti kan akan disampaikan oleh API, lalu dari API itu nanti akan diarahkan ke backend-nya, ke bagian dapurnya. Nah, dari bagian dapur backend itu nanti akan diproses request kita, yang mana akan dibuatkan mie ayam yang sesuai dengan request tadi. Kemudian dari backend tadi, dari dapur tadi kan pesanan sudah selesai nih. Nah, sudah selesai itu nanti disampaikan ke API lagi untuk dikirimkan ke front end atau ke front end-nya dan nanti disajikan kepada user. Nah, jadi sebenarnya ketiga ini tuh benar-benar nggak bisa terpisah itu dalam dunia web developer. Nah, kalau front end ini penentunya itu benar di tampilannya, sangat benar di tampilannya. Misal kok tadi kita bahaskan aspek tentang user friendly ya. Nah, kalau mie ayam tersebut, misal apa namanya, sayurnya itu nggak kelihatan, pasti user akan komplain. Karena apa? Kan ketika user kita kan pesannya itu yang sayurnya banyak, tapi itu sayurnya nggak kelihatan. Nah, front end itu ibaratnya seperti itu. Jadi misal user pesan sayurnya banyak, ya kita harus kasih sayur yang banyak juga, dan harus ditampilkan di atas, nggak boleh kita sembunyikan di bawah mie-nya. Misal kita kasih contoh lagi ya, misal kita punya website login, nah itu harus jelas gitu kalau untuk tampilannya, misal di mana itu kolom untuk mengisi username, di mana kolom untuk mengisi password, dan lain sebagainya, itu harus jelas. Makanya tadi aspek user friendly sangat penting. Aspek responsif sebenarnya juga nggak kalah penting ya, dan aspek interaktif juga. Oke, saya lanjut ke ini adalah front end juga. Di poin pertama, front end merupakan sesuatu yang dapat dilihat, berinteraksi, dan dialami oleh end user secara langsung. Nah, masih bahas ke front end lagi. Front end itu tujuan goals akhirnya itu ada di interaksi atau experience oleh user gitu. Jadi misal user ingin apa itu kita harus bisa memenuhi. Misal kayak contoh itu front end yang simple tapi bisa memenuhi keinginan user adalah website dari
search engine-nya Google. Nah, dia itu kan kita lihat sederhana banget kan. Tapi sangat memenuhi gitu loh di kebutuhan kita. Memenuhi gimana ya? Kita butuhkan Google itu untuk menjadi sebuah search engine atau untuk mesin pencari. Nah, itu dia sangat memenuhi banget. Dan desainnya juga simple, nggak terlalu rumit juga kalau kita bayangkan. Nah, karena apa? Kalau nanti misal desain Google itu terlalu rumit, terlalu wow, terlalu bagus, itu nanti malah user bingung juga. Jadi sesuatu itu kalau di front end harus disesuaikan dengan porsinya, dengan fungsinya juga. Nggak boleh yang terlalu bagus, bukan terlalu bagus sih, nggak boleh yang terlalu banyak fitur dan mempersulit user. Nanti itu websitenya nggak masuk ke user friendly lagi. Nah, ini ada lagi juga poin kedua, front end itu berfokus pada aspek yang dihadapi oleh end user dari sebuah aplikasi. Nah, dari front end ini kan bisa kita simpulkan ya dari poin kedua ini, aspek yang dihadapi apa. Misal ketika user ingin login nih ke sebuah aplikasi, nah, jadi front end itu berfokus bagaimana itu user bisa paham atau bisa tahu mengenai login itu, bisa tahu di mana ini cara masukkan apa namanya username-nya ada di mana nih cara masukannya, lalu bisa tahu juga nih di mana cara memasukkan passwordnya, bisa tahu juga, bisa ngecek juga nih tadi password yang saya masukkan tuh salah apa benar sih. Nah, lalu bisa ngecek juga atau bisa tahu juga tombol loginnya yang mana nih. Nah, selain itu juga ada satu aspek juga yang penting untuk user friendly, yaitu ketika menampilkan error atau kesalahan tuh. Nah, misal kita login, harus ada gitu loh tampilan misal kita itu salah di password, bukan salah di password ya, tepatnya ada sesuatu yang salah dengan password atau username kita. Kalau kita tampilkan salah, passwordnya salah atau username-nya salah, itu secara terang-terangan, secara benar-benar misal ya passwordnya salah gitu. Kita tampilkan passwordnya tidak sesuai, hanya tidak sesuai gitu, dan kita kasih highlight merah gitu. Itu juga lumayan bahaya sih sebenarnya untuk security di website. Karena apa? Kita jadi tahu, oh email ini berarti benar ya untuk website ini. Berarti kita bisa cari acak password, kita bisa pakai browse juga untuk mencari celah pada website tersebut. Nah, itu kalau front end dari sisi security-nya. Lalu, ini untuk poin ketiga, lebih mudah memulai pengembangan dari front end. Nah, mengapa kok demikian? Ini saya disclaimer ya, ini menurut pengalaman pribadi saya ya. Karena apa? Di front end itu, terutama di web, front end web, kita bisa tahu gitu loh, hasil yang kita buat itu seperti apa. Dan saya yakin nih, teman-teman pasti semuanya awal-awal itu tertarik di coding, belajar codingnya itu pertama pasti lewat HTML dan CSS. Itu pertama kali ya. Nah, pasti HTML, CSS. Nah, ini seperti Mas Said itu, dia kan juga startnya dari HTML dan CSS. Nah, karena apa ya, kadang tuh orang tertarik, oh ngoding ini bagus gini-gini, tapi kalau dia startnya di back end itu menurut saya ya, kadang bingung juga ya, tampilannya cuma gini aja, sebenarnya apa sih yang kita buat. Nah, itu kalau dari misal starting dari back end, tapi nggak menutup kemungkinan juga nggak salah, misal teman-teman mau starting untuk codingnya itu dari back end, atau dari mobile developer pun juga nggak masalah. Nah, terus apa sih contoh dari front end? Front end itu ada juga ada website dan juga ada mobile application. Nah, sebenarnya mobile developer itu termasuk dalam bagian front end ya. Cuma itu ada namanya apa ya? Dalam roadmap-nya itu sebenarnya masuk front end, tapi dia sudah terpisah gitu. Ada sebuah khusus divisi khusus untuk mobile application. Lalu kita lanjut ke React.js. Nah, sebelum masuk ke React.js, mungkin saya ingin disclaimer lagi ya. Di sini saya bukan expert di React.js, dan saya masih juga belajar juga sih di React.js. Sampai saat ini pun masih belajar. Jadi di sini nanti kita akan sharing saja. Dan jika teman-teman tahu bahwa yang saya sharingkan itu kurang benar gitu, bisa langsung dibenarkan lewat kolom chat ya. Oke, yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu React.js. Nah, React.js itu merupakan sebuah library yang diciptakan oleh Meta, yang dulunya itu kita kenal dengan nama Facebook pada tahun 2012.
Nah, React.js itu sebenarnya library ya. Mungkin awal-awal mengira itu banyak yang salah itu React.js itu. Banyak yang mengira dia itu adalah sebuah framework, bukan library. Tapi sebenarnya dia itu adalah library gitu, library dari JS. Saya juga awal-awal dulu mengira React.js itu adalah framework, bukan library. Tapi ternyata React.js itu adalah library gitu. Jadi kita nggak bisa gitu, misal membandingkan React.js dengan framework-framework yang lainnya, karena dia masih library. Tapi dengan library itu, React.js itu sudah powerful gitu loh. Dan bagaimana misal ada framework-nya, seperti contoh framework dari React itu ada kayak apa namanya, Next lah, Next.js itu dia juga framework dari React. Nah, itu sepowerful apa nanti kalau misal kita pakai framework dari React.js-nya, yaitu di Next.js-nya. Oke, saya lanjutkan. React.js merupakan library dari JavaScript yang digunakan untuk membangun suatu user interface. Jadi ketika kita membangun sebuah website, kita bisa menggunakan React.js itu. Dan itu menurut saya itu lebih mudah. Nah, karena apa? Menggunakan React.js, kita nanti ada yang namanya konsep komponen. Nah, nanti akan saya jelaskan di belakang ya. Ada juga yang namanya konsep navigasi di JS, itu juga ada sebuah fitur tersendiri. Lalu ada juga nanti penyederhanaan sinteks di React.js. Nah, lanjut ke poin kedua. React.js itu tidak bisa kita bandingkan dengan framework lain pada JavaScript ya, misal kayak Vue dan Angular pada AngularJS. Karena apa? React.js itu pure benar-benar library ya. Jadi sebenarnya dia itu masih kecil banget, tapi kaya akan fitur di React.js itu. Dan juga sangat powerful ya tentunya. Nah, lanjut ke poin ketiga. Lalu dengan React, kita juga bisa menghindari kesulitan yang biasanya terjadi ketika membangun user interface dengan menggunakan standar W3C atau World Wide Web. Nah, bagaimana sih standarnya? Standarnya itu ada di, misal kita buat tag HTML, terus ada juga tag head, ada tag title, dan lain sebagainya. Itu standarnya. Kalau menggunakan React.js, kita tidak tidak perlu menggunakan hal itu lagi. Kita cukup menuliskan di React.js-nya itu. Kita nggak perlu membuat struktur HTML yang seperti itu. Nah, lalu poin keempat, React itu memanfaatkan konsep yang namanya konsep komponen dan juga deklaratif serta unidirectional data flow atau aliran data yang searah. Nah, bagaimana sih konsep komponen pada React? Itu yang jadi pertanyaannya. Konsep komponen pada React itu seperti halnya kita mempunyai sebuah website. Misal website itu kan terdiri biasanya ya umumnya dari navbar, lalu nanti ada kontennya, ada sidebar-nya, serta footer-nya. Nah, dengan menggunakan React, kita nanti bisa memisahkan gitu loh, menjadi beberapa bagian komponen. Misal kita buat navbarnya tersendiri, lalu kita buat kontennya tersendiri, atau footer-nya sendiri. Nah, dengan React kita bisa lakukan hal tersebut. Lalu bagaimana sih yang dinamakan deklaratif? Deklaratif itu artinya menjelaskan ya, jelas dan singkat, ya, padat. Mengapa kok deklaratif ya konsep pada React? Karena di React itu ada yang namanya nanti penyederhanaan sinteks, atau dia itu sinteksnya itu sudah disederhanakan gitu. Saya spoiler sedikit ya, di React nanti kita itu menggabungkan antara HTML dan JavaScript untuk sinteksisnya menggunakan salah satu fitur yang ada pada React yang namanya JSX. Nanti akan saya jelaskan pada slide yang selanjutnya ya. Lalu ada juga konsep yang namanya aliran data yang searah. Nah, bagaimana sih aliran data yang searah pada React? Aliran data yang searah pada React itu bisa kita ketahui dia itu datanya dari parent, lalu turun ke child. Dan dari data itu hanya itu saja alirannya ya, dari parent ke child saja. Jadi kita nggak bisa gitu dari child ke parent sebaliknya.
Jika ada perubahan data pun, itu dimulai dari parent. Dan shell nanti akan otomatis menerima perubahan data tersebut. Nah, itu sedikit mengenai konsep unidirectional data flow. Nah, saya juga terima kasih juga kepada Mas Said ya yang sudah bantu jawab-jawab di kolom chat ya. Benar yang dikatakan Mas Said, perbedaan dari React.js dan React Native itu adalah React.js itu buat web dan React Native itu buat mobile, Android atau iOS ya. Dan React Native kalau nggak salah, seingat saya dia udah masuk ke framework kalau nggak salah ya, seingat saya. Oke, saya lanjut lagi ya ke poin yang selanjutnya. React.js itu menggunakan konsep komponen yang bisa kita gunakan ulang atau yang namanya reusable component. Nah, gimana sih caranya menggunakan ulang? Jadi di React.js itu, misal kalian pernah bermain Android ya, bermain di Android developer, kalian itu bisa membuat sebuah komponen baru, misal kita buat kolom box chat. Nah, kita itu buat kolom box chat itu cuma satu kali, dan nanti kita bisa gunakan ulang di halaman lainnya. Misal kayak navbar tadi pada website, kita cukup membuatnya satu kali gitu, dan kita bisa panggil berulang kali di halaman lain. Jadi kita nggak perlu bersusah payah gitu dalam membuat sebuah website. Harus membuat navbar berulang-ulang, misal ada pack-nya 100 gitu kan juga lumayan lelah ya, lumayan nggak enak juga gitu, ngoding yang sama berulang kali. Nah, kalau di React, kita tinggal memanggilnya aja. Misal komponennya kita kasih nama navbar. Nah, kita tinggal panggil navbar pada halaman tersebut. Nah, selain itu, React.js itu juga berfokus pada apa yang ingin kita capai. Terus tidak ada kode yang imperatif lagi. Dan tidak perlu menggunakan DOM manipulation. Nah, yang perlu saya garis bawahi mungkin di sini adalah DOM manipulation ya. Itu adalah sebuah fitur pada JavaScript ketika di sebuah web. Yaitu untuk merubah atau memanipulasi dokumen pada HTML ya. Yang pemanggilannya itu identik dengan misal kita menyertakan ID dari div pada HTML tersebut. Misal kita ingin merubah elemen dengan div dengan ID namanya title. Nah, kita nanti bisa panggil dengan dokumen get element BID title. Nah, kita nanti bisa rubah dari sinteks tersebut melalui sinteks itu ya. Misal title-nya mau kita rubah jadi hello, nanti tinggal dokumen get element BID dot inner HTML sama dengan hello. Nah, tapi kalau menggunakan konsep itu, menggunakan DOM manipulation lagi, itu akan lumayan susah gitu, menurut saya ya, menurut saya pribadi. Karena apa? Ketika kita ingin memanipulasi suatu elemen HTML, kita itu harus memanggilnya secara berulang kali gitu, harus membuat DOM lagi, terus misal memanipulasi body kita buat lagi, dan seterusnya. Dan itu menurut saya sangat menguras tenaga banget ya. Karena kita harus membungkusnya dengan cons juga atau let, dan lain sebagainya. Oke, saya lanjut. Mengapa kok harus React.js? Mengapa kok nggak yang lainnya? Mengapa kok nggak Vue.js? Mengapa kok nggak Angular? Atau mengapa kok nggak Laravel? Atau yang lain sebagainya, framework yang lainnya. Mengapa kok harus JS? Padahal React.js itu adalah library ya, masih library. Karena yang nomor satu, React.js itu merupakan salah satu library yang populer gitu ya. Dalam 6 tahun terakhir menurut survei yang saya dapatkan dari suatu web. Dia itu paling populer dalam 6 tahun terakhir, dimulai 2016. Kalau kalian ingin cek kepopuleran React.js, kalian bisa lihat misal kalian buka Glean saja, lalu kalian cari posisi yang membutuhkan React.js developer. Itu nanti pasti keluar banyak. Atau kalian bisa cari posisi front-end developer. Itu rata-rata hampir semua menggunakan React.js ya untuk requirement-nya. Atau kalian bisa juga coba cek di Stack Overflow, surveinya Stack Overflow. Itu nanti JavaScript dan juga React.js masih menempati posisi atas untuk kepopulerannya pada tahun 2021 kemarin.
Kalau 2022 itu masih belum keluar ya, mungkin bentar lagi atau mungkin sudah keluar, saya juga belum cek ya. Oh, sebentar, baterai saya loh, saya cas baterai dulu ya. Saya cas laptop dulu. Oke, sambil lanjut, masih mengapa di React.js? Karena apa? React.js itu sebenarnya mudah dipelajari loh, nggak seperti yang lainnya. Karena pada dasarnya React.js itu merupakan library yang pure JS gitu. Seperti yang kita lihat di poin nomor 2 ini ya, kita loncat dulu ke poin nomor 2. React.js itu mudah digunakan karena apa? Dia itu library yang bergantung pada JavaScript sepenuhnya. Jadi benar-benar dia itu hanya library yang kasarannya bilangnya apa ya, masih banyak sintaksis dasar dari JavaScript, sinteks dasar dari JavaScript ya. Jadi dia masih bergantung gitu pada JavaScript. Ketika kita sudah pernah belajar JavaScript atau sudah menguasai JavaScript, kalau ingin menggunakan React untuk membuat sebuah website itu jadi mudah gitu, karena banyak nanti sinteks-sinteks atau komen yang menggunakan JavaScript ya, terutama JavaScript yang dasar. Kayak kita nanti bisa menemui mapping, kita bisa menemui ternary operator, kita bisa menemui function dan juga kelas komponen pada React, pada React-nya. Lalu kita kembali ke poin nomor 1, mengapa kok React.js itu mudah dipelajari? Karena React.js itu selain populer, dia juga memiliki komunitas yang sangat besar gitu. Kita bisa temukan komunitas React itu di mana? Di contohnya ya. Contohnya kita bisa temukan di Stack Overflow. Kalau kita tanya-tanya soal React di sana pasti banyak yang bantu solve. Lalu kita bisa juga temukan di Telegram. Kita juga bisa temukan di IG. Kita bisa temukan di Facebook juga. Bahkan kita bisa temukan di website juga ya. Ketika kita cari di Google itu pasti keluar. Karena saya pernah mencobanya untuk komunitas React. Cuma saya lupa websitenya apa ya untuk komunitas React itu. Kalau di Facebook juga ada. Dan apa hubungannya dengan mudah dipelajari? Seperti yang dibahas di awal tadi ya, mungkin yang basa-basi di awal tadi. Ketika komunitas suatu bahasa pemrograman itu besar, maka semakin mudah untuk kita mencari resource atau sumber. Misal kita ingin cari cara membuat navbar menggunakan React, itu pasti bakalan muncul. Misal kita ingin mencari tentang cara pemanfaatan fetching API menggunakan React atau consume API menggunakan React. Nah, itu pasti muncul. Karena itu merupakan salah satu efek dari kepopuleran React ini. Lalu yang poin ketiga, seperti yang kita bahas tadi, itu berkaitan dengan konsep pada React yang namanya konsep deklaratif ya. Menulis komponen di React itu mudah, karena ada sebuah fitur pada React yang namanya JSX. Nah, pada fitur ini dapat digunakan untuk menyederhanakan sintaks pada React. Fitur JSX itu seperti apa ya? Fitur JSX itu merupakan sebuah gabungan ya. Enaknya bilang itu dia gabungan antara HTML dan juga JavaScript ya. Yang kita gunakan di React tentunya. Kalau digunakan di lain kayaknya belum bisa ya, dan saya juga belum pernah explore untuk mencobanya. Ketika menggunakan JSX, misal kita gunakan JSX di Vue, itu saya belum pernah juga, karena saya cuma pernah baca-baca aja sih soal Vue.js dan framework JS yang lain. Oke, lalu lanjut lagi di kelebihan React. Apa sih kelebihan React? Yang menjadi highlight pertama di React itu adalah SEO friendly-nya. Dia itu ramah gitu di SEO. Dia itu dapat menunjang gitu untuk dapat juga meningkatkan mengoptimalkan SEO pada website tersebut. Karena apa? Pada React itu sebenarnya meningkatkan performa pada website itu ketika kita menggunakan React untuk membangun websitenya. Nah, tapi lebih powerful lagi, misal kita nanti bisa bahas mengenai Next.js ya. Kita bahas mengenai Next.js, itu nanti ada sebuah fitur juga yang namanya
Saya spill sedikit ya di sini. Namanya SSR atau Server Side Rendering, dan ada satu lagi fitur namanya static props apa gitu. Saya lupa namanya. Itu nanti akan memudahkan gitu, memudahkan untuk SEO-nya. Jadi di SEO itu dia semakin optimal gitu ketika menggunakan fitur itu. Dan untuk websitenya juga semakin ringan. Nah, di React sendiri juga seperti itu, walaupun masih belum ada misal fitur itu kan di React, karena React masih lideri ya. Dia itu juga lebih ringan gitu di websitenya, karena pada React nanti ada fitur yang namanya DOM manipulation juga. Itu fitur yang akan kita bahas di slide selanjutnya saja. Kita lanjut ke poin 2 dulu. Oke, di poin kedua ini ada yang namanya multi. Nah, tadi di kolom chat juga saya lihat banyak yang bahas ya, ada yang tanya mengenai React Native dan juga React JS apa bedanya. Nah, itu sebenarnya secara sintek itu hampir sama untuk React JS dan juga React Native. Bedanya React Native itu digunakan pada mobile, pada Android, pada iOS. Kalau untuk React JS itu dikhususkan untuk membangun website. Nah, jadi ketika kita belajar React secara nggak langsung, kita itu udah bisa gitu loh membuat front end yang benar-benar seutuhnya dari mulai webnya sampai ke mobilenya. Terus mengapa kok kita nggak belajar ya kalau begitu? Apa salahnya kan kalau belajar React? Nah, justru menguntungkan kita. Nanti kita bisa benar-benar full stack, misal belajar pakai React juga. Karena apa? Di JavaScript, kita bahasnya di JavaScript, itu juga bisa digunakan untuk back-end juga ya, selain untuk front-end. Kalau front-end-nya React, nanti back-end-nya kita bisa pakai Node.js dengan framework Express.js. Nanti kita akan masuk ke yang namanya Menstack, yang populer di YouTube ya, yang banyak yang bahas itu. Dia itu full stack JavaScript ya, nanti tambahannya nanti ada MongoDB atau yang lainnya. Nah, lalu yang selanjutnya ini ada yang namanya kelebihan dari React, yaitu ada reusable atau komponennya dapat digunakan ulang. Nah, kenapa tadi kita jelaskan di awal ya? Kenapa kok reusable itu sangat penting atau menjadi kelebihan dari React? Karena dengan adanya reusable ini, website kita itu nggak perlu mengoding terlalu banyak itu. Kita nggak perlu membuat navbar yang berulang kali, putar berulang kali, atau yang lainnya. Karena menggunakan konsep reusable ini, kita tinggal panggil aja gitu. Misal kita buat komponen yang namanya layout. Di sana itu ada juga komponen yang namanya navbar, dan kita panggil navbar dan footernya pada layout tersebut. Nah, nanti untuk memanggil halaman lain, kita tinggal masukkan aja halaman tersebut ke komponen layout itu. Jadi pada halaman tersebut kita bungkus dengan komponen layout. Jadi kita nggak perlu gitu, misal membuat navbar harus berulang kali, footer berulang kali, dan lain sebagainya. Kita hanya perlu membuatnya satu kali, dan nanti kita bisa manfaatkan untuk halaman-halaman yang lain. Lalu kita lanjut, di sini ada perusahaan yang menggunakan React ya, di sini ada banyak, dan ini semua perusahaan internasional. Ada Meta atau yang dulu kita kenal Facebook, dan sekarang misal Meta pakai itu yang pastinya untuk WhatsApp dan juga Instagram itu pakai juga, pakai React juga ya tentunya, karena dia anak perusahaan Meta. Lalu ada Up2Box, Microsoft, ada GitHub, ada Twitter, ada lalu ada juga Heroku, ada Mozilla, Netflix, Uber, Walmart, BBC, Atlassian, Reddit, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya kalau mau kita cari lagi itu masih banyak lagi gitu untuk perusahaan yang menggunakan React. Kalian ingin coba cari, kalian bisa juga pakai fitur di LinkedIn ya, bukan fitur sih. Kalian bisa cari coba di LinkedIn perusahaan-perusahaan yang membutuhkan React. Nanti akan banyak kok perusahaan yang membutuhkan React, baik itu di React native-nya maupun di React JS-nya untuk front-end web-nya. Lalu kalau yang di lokal apa? Nah, ini ada beberapa perusahaan di lokal yang sudah kita ketahui tentunya ya. Ada Tokopedia, ada Traveloka, ada Tiket.com, Telkomsel, Ajaib, dan juga Peduli Lindungi. Lalu pertanyaannya, apakah cuma
ini aja untuk website yang menggunakan teknologi React atau untuk perusahaan yang menggunakan teknologi React pada websitenya maupun pada mobile-nya? Jawabannya itu tidak. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Tapi nanti kalau saya rangkum semua dan saya masukkan semua ke PPT ini, nanti nggak cukup nanti ya. Karena benar-benar banyak gitu. Misal kita tinggal, ya sama caranya, kita tinggal cari di Glints atau di LinkedIn untuk perusahaan itu yang membutuhkan React itu mana saja. Nanti banyak kok yang keluar. Yang pasti lebih dari 10 juga. Oke. Lalu lanjut, di sini ada cara kerja React.js. Nah, gimana sih cara kerja React.js sebenarnya? Cara kerja React.js itu adalah memisahkan antar muka menjadi beberapa komponen-komponen kecil yang tersendiri ya, yang nantinya bisa kita gunakan ulang. Atau yang kita sebut tadi dengan konsep reusable component. Lalu di React.js juga melakukan render itu hanya sekali di awal serta ketika ada sebuah perubahan data. Jadi kita nggak perlu gitu melakukan, bukan kita sih, web kita itu nggak perlu melakukan rendering berulang kali. Baik itu ketika pindah halaman atau ketika yang lainnya. Dia itu cuma perlu satu kali rendering saja selama tidak ada perubahan data. Dan selama tidak ada perubahan data, hanya perlu dilakukan render sekali saja. Kalau kita melakukan render berulang kali kan otomatis datanya akan keluar terus, akan terus dirender. Nah, itu akan membuat website kita berat juga. Makanya di React ini cara kerjanya agak spesial, agak berbeda dengan penggunaan website HTML biasa ya, HTML CSS biasa. Atau mungkin framework-framework yang lainnya. Nah, lalu selanjutnya kita bahas mengenai fitur pada React. Ada yang pertama namanya JSX. Nah, kita sudah bahas di awal juga kan. JSX itu arti apa? JSX itu sederhananya bisa kita bilang dia itu ekstensi pada React ya. Ekstensi file pada React. Dan juga dia itu digunakan, dia itu memiliki kelebihan atau bukan kelebihan sih. Dia itu lebih tepatnya dapat menyederhanakan atau menggabungkan antara sinteks HTML dan JavaScript. Contohnya seperti apa ya? Misal kita ingin melakukan perulangan atau ingin memanggil komponen card misal secara banyak gitu. Nah, kita tinggal gunakan sinteks JavaScript sinteks JavaScript pada React tersebut ya. Pada HTML tersebut kita bisa gabungkan antara mapping dan juga sinteks HTML gitu pada JSX secara kasarnya. Lalu ada yang namanya DOM manipulation. Nah, tadi kan di React katanya nggak menggunakan DOM manipulation pada sinteksnya. Nah, ini kok menggunakan. Nah, pada React sendiri itu menggunakan DOM manipulation juga ya sebenarnya. Cuma dia itu digunakan cuma sekali di awal. Dan itu pun juga bawaan dari React ya. Kita nggak perlu mengotak-ngatik atau kita nggak perlu mengcodingnya lagi. Nah, fitur DOM manipulation pada React itu yang seperti apa sih? Dia itu sebenarnya adalah struktur data ya, DOM virtual, yang mana akan disimpan pada memori React. Jadi, ketika kita lakukan render ulang, atau ketika kita melakukan render pertama, itu akan disimpan pada server memorinya React ya, pada memorinya React. Jadi kita nggak perlu lakukan render ulang ketika sudah dirender pertama kali, selama tidak ada perubahan data ya. Nah, itu tadi kaitannya dengan yang dengan render ulang tadi. Untuk pada materi yang sebelumnya kita bahas ya, untuk fitur ini. Lalu ada yang ketiga itu namanya React Component. Nah, bisa kita lihat contoh analoginya di sini. Ini ada sebuah website utuh dengan komponen atau komposisi yang namanya ada hero di sini, terus ada di sini mungkin ini profil ya atau apa. Lalu ini ada juga list di sini, list atau penjelasan mungkin. Lalu ada juga card di sini, di bawah sini. Nah, ketika kita menggunakan fitur komponen, nah kita itu hanya perlu membuatnya semua sekali gitu. Kita buat hero hanya sekali, kita buat yang tadi bullet-bullet itu hanya sekali, kita buat yang list ini, daftar ini hanya sekali, kita buat card ini, yang kotak-kotak ini hanya sekali.
Dan nanti pada fitur tersebut, pada komponen tersebut, kita bisa panggil ulang gitu. Dan kita juga manggilnya bisa berulang kali, nggak cuma sekali aja. Contoh misalnya ini di card ini, kita hanya buat sekali saja, tapi kita bisa panggil 3 kali dalam sebuah website. Dan itu memang adalah salah satu keunggulan dari React. Kita bisa menggunakan komponen itu secara berulang atau reusable. Kita lanjut fitur pada React. Di sini ada sebuah fitur yang namanya state dan props pada React. State sendiri adalah suatu objek yang mewakili satu bagian dari komponen React. Lalu kalau props itu adalah properti yang ada dalam komponen yang mana bisa menerima input updater pada React ya. Sederhananya, props itu adalah properti yang mana kita nanti bisa gunakan untuk menginputkan data yang datanya nanti akan kita simpan pada state. Nah, simpannya seperti itu. Mungkin nanti saya akan lebih jelaskan untuk state dan props pada sesi praktek nanti ya di akhir pada pembahasan sharing materi ini. Lalu ada yang selanjutnya itu ada fitur navigasi. Nah, di React itu ada sebuah fitur navigasi ya. Jadi dia navigasinya berbeda dengan website HTML, CSS biasa atau mungkin framework yang lain juga. Bedanya di apa? Nah, di React itu ada namanya library standar yang digunakan yaitu React Router. Yang pada React Router nanti ketika kita ingin navigasi antar satu page atau satu halaman atau satu komponen ke komponen yang lainnya, itu nggak perlu melakukan rendering ulang. Karena apa? Karena ya ada fitur navigasi ini. Dia itu bisa melakukan navigasi antar komponen gitu, selama komponen itu sudah dirender. Nah, kurang lebih seperti itu ya fitur navigasi pada React. Jadi misal kita punya halaman home gitu, lalu kita juga punya halaman about. Kita bisa melakukan perpindahan satu halaman menggunakan fitur React Router tadi, halaman home tadi ke halaman about tanpa adanya render ulang. Kurang lebih seperti itu ya untuk fitur navigasi. Lalu dari mana kita akan mulai belajar React? Mulainya dari mana? Nah, itu pertama dari belajar HTML CSS tentunya. Dan perlu digarisbawahi ya, HTML CSS ini bukan merupakan bahasa pemrograman, tapi dia itu apa bilangnya? Intinya bukan bahasa pemrograman. Kalau HTML itu Hypertext Markup Language. Kalau CSS itu Change Engine Style Sheet. Dia itu fondasi gitu. Bukan hanya di React sih. Ketika kita ingin belajar front-end web developer, HTML dan CSS itu merupakan fondasinya. Jadi kita harus tetap belajar gitu keduanya. Kalau kita ibaratkan misal manusia, HTML itu adalah kerangkanya. Kalau CSS itu adalah skinnya atau kulit-kulitnya dan lain sebagainya yang tampil yang bisa kita lihat. Itu adalah CSS. Jadi ketika kita membuat sebuah website menggunakan HTML, kita bisa mempercantik atau merubah atau ingin mendesain seperti yang user minta atau UI UX minta dengan CSS. Nah, lalu yang kedua ada lagi yang namanya JavaScript, belajar JavaScript ya tentunya. Karena di React kan merupakan library-nya JavaScript, dari JavaScript ya. Jadi kita harus belajar JavaScript juga. Lalu pentingnya apa sih JavaScript ketika dikaitkan dengan web? JavaScript sendiri kalau kita analogikan tadi, misal HTML kerangkanya, terus CSS itu skinnya, JavaScript itu merupakan fungsionalnya atau misal otaknya untuk menggerakkannya gitu, biar website kita lebih interaktif, lebih dinamis dan lain sebagainya. Itu menggunakan JavaScript. Nah, ketika kita sudah belajar ini, JavaScript dasar, belajar HTML dan CSS, kita bisa mulai belajar di React.js-nya. Karena kita sudah menguasai HTML, CSS sebagai fondasi web, dan juga kita sudah belajar mengenai JavaScript sebagai fondasi dari React.js-nya. Oke, kalau lanjut, apa yang perlu kita siapkan untuk belajar hal-hal tersebut? Yang pertama, tentunya laptop atau PC. Dan mungkin ada beberapa yang memakai
handphone juga ya, saya pernah baca atau saya pernah lihat di Facebook, di kolom Facebook, dia itu menggunakan handphone untuk belajar coding. Nah, itu menurut saya bisa sih, tapi kalau menggunakan React itu disarankan enggak menggunakan kedua hal tersebut ya. Enggak menggunakan handphone ya, enggak menggunakan handphone atau smartphone. Disarankan menggunakan laptop atau PC. Karena nanti hal tersebut agak susah gitu ketika belajar React menggunakan HP atau PC. Karena kodenya nanti juga lumayan banyak dan lumayan nggak rumit juga sih sebenarnya. Nanti ada beberapa kode JavaScript juga. Dan menampilkannya itu khusus. Dan kalau menggunakan HP atau PC, HP itu kayaknya nggak bisa ya belajar React. Karena dia membutuhkan yang namanya Node.js ini, di poin keempat, untuk melakukan rendering pada React. Nah, yang kedua kita perlu internet. Kenapa kok perlu internet? Kalau ketika kita pertama mendownload React kan sebenarnya nggak perlu internet juga nggak apa-apa. Tapi saya rasa internet itu tetap perlu sih. Karena kita untuk mencari sebuah resource baru. Misal kita ingin mencari tutorial-tutorial tentang React atau hal lainnya tentang React, kita perlu internet untuk hal tersebut. Lalu yang ketiga ini kita perlu code editor. Nah, code editor itu ada banyak, ada Sublime Text, ada VS Code, ada Atom, dan lain sebagainya. Dulu ada Bracket juga, lalu ada Notepad++, dan lain sebagainya ya. Tapi saya rasa itu paling enak. Kalau saya sendiri itu pakai Visual Studio Code atau VS Code. Karena menurut saya itu enak banget pakai itu. Jadi kalau tanya rekomendasi saya apa, yaitu Visual Studio Code. Lalu yang keempat, kita perlu menginstal Node.js pada laptop kita. Itu digunakan untuk merender React tadi ya. Nah, lalu selanjutnya di sini instalasi ada React itu ada dua juga. Mungkin ada beberapa yang sudah tahu dan juga ada beberapa yang belum tahu ya. Yang pertama itu menggunakan RCA atau React Create App. Pada React Create App itu nanti kita akan menggenerate kerangka web pada React beserta librariesnya ya. Semua library-nya ya di dalamnya yang ada pada kerangka yang kita generate itu. Lalu pada RCA itu juga menurut saya ya, pengalaman saya itu memakan resource cukup tinggi ketika instalasi. Nah, selain itu, menjalankannya itu juga berbeda kalau menggunakan template Vite. Kalau di RCA itu menggunakan npm start, tapi nanti kalau di Vite itu menggunakan npm run dev. Lalu kalau pakai Vite itu nanti dia itu nggak menggenerate juga itu semua kerangka webnya. Kita ketika menggenerate semua kerangka webnya itu tanpa menggenerate library-nya ya, mohon maaf. Jadi pada Vite itu tadi kita hanya menggenerate kerangka webnya tanpa menggenerate library-nya, tanpa mendownload atau menginstal library-nya. Jadi bisa kita ambil contoh, kalau di Vite itu, template Vite, kurang lebih seperti kita mengeklon pada GitHub. Ya. Jadi pada Vite nanti kita perlu melakukan install npm lagi. Dan kenapa kok saya sarankan gunakan? Karena pada Vite itu lebih ringan ketika instalasi. Bahkan seperti halnya kita ketika membuat folder. Nah, kalau menggunakan Vite. Cara menjalankannya seperti yang saya jelaskan tadi, dia pakai npm run dev. Oke, di sini saya akan demo sedikit di React. Ini ada code sandbox ya. Kalau kalian ingin coba-coba untuk coding React-nya, saya kopikan. Tapi untuk ini saya nanti akan demonstrasi di lokal saya ya. Saya akan mulai instalasi dari Vite-nya. Saya akan mulai instalasi dari Vite-nya. Bentar, saya open folder terlebih dahulu ya. Di sini. Oke, kita buat di sini aja. Lalu untuk menginstalnya bagaimana sih? Misal ketika kita buka terminal dulu nih.
Kita buka terminal dulu. Lalu untuk sinteksnya itu ada dua ya, bukan dua sih. Tepatnya ketika kita menggunakan npm yang versi atau Node.js yang versi ke-7 ke atas, kita itu menggunakan ini untuk instalasinya. Kita tinggal ganti. Nah, untuk npm ini ada default-nya ya. Lalu ini default-nya juga. Nah, untuk Meifu app ini, dia adalah nama dari aplikasi yang kita buat nanti. Misal kita kasih nama test app. Lalu untuk ini adalah juga sintaksis bawahan. Lalu ada di bawah ini di samping sebelah kanan tadi, kita tinggal ganti view-nya jadi React untuk bisa menggunakan React ya, untuk install template React. Lalu kita install sebentar. Ini nggak memakan waktu lama juga. Nah, ini udah selesai juga. Lalu tinggal kita masuk ke foldernya tadi ya. Misal foldernya kan test app. Nah, sebelum kita jalankan, kita harus menginstal npm dulu pada folder tersebut. Kita install dulu npm-nya beberapa menit. Oke, saya sambil izin minum ya, teman-teman sekalian. Nah, di menggunakan VT ini, menurut saya sih lebih ringan daripada menggunakan RCA ya. Saya nggak demokan untuk instalasi menggunakan RCA, karena apa? Nanti waktunya itu lumayan lama juga, bisa 10-15 menit kalau menggunakan laptop saya. Karena laptop saya termasuk laptop kentang ya. Nanti agak lama kalau menggunakan RCA. Oke, langsung coba kita jalankan menggunakan npm run dev. Oke, ini website sudah berjalan. Nah, untuk tampilan VT-nya itu kurang lebih seperti ini. Ini adalah template bawaan dari React ya. Misal kita gunakan dua layar, kita kasihkan ini ya. Nah, terus misal kita mau edit, itu nanti posisi struktur foldernya ada di sini nih. Bentar, saya rubah dulu foldernya biar lebih enak dipandang ya. Tadi ada di sini ya. Ini perlu ngeran ulang kayaknya. Nah, mungkin saya jelaskan dulu struktur foldernya pada VT ini ya. Saya jelaskan dulu. Ini ada node modul. Node modul ini merupakan library dari npm yang kita install tadi. Lalu ini ada public. Ini tempat untuk menaruh gambar ya. Menaruh gambar atau logo atau yang lainnya. Lalu kita nanti yang perlu kita edit adalah di sini. Atau satu lagi, kita bisa juga meletakkan gambar di sini, nggak di public ini. Nah, yang perlu kita edit nanti cuma di ini, di app.jsx-nya. Untuk sinteksnya itu menggunakan JSX dan untuk penamaan filenya juga menggunakan JSX. Terus misal kita mau menggunakan menggunakan JS atau ekstensi JS, apakah bisa? Jawabannya bisa. Misal kita edit di sini ya, test JSX menggunakan VT. Yes. Nah, kita run ulang aja, takutnya nanti dia nggak keren ya, karena udah kita tutup tadi. Kita jadikan 2 lagi ya. Jadikan 2 lagi. Gimana ya? Nah. Oke. Nah, ini kan langsung kita lihat bisa berubah ya, langsung berubah ketika kita mengedit yang ini. Misal kita mau hapus logonya nih, kita coba komentar ya logonya. Nah, logonya juga hilang. Nah, kalau misal kita ingin buat halaman baru atau di React itu kita sebutnya komponen ya. Kita ingin membuat komponen baru itu gimana? Itu mudah, kita tinggal buat aja.
misal di sini komponen kita kasih nama test ya, test.jsx. Nah, kalau untuk di Vite itu diusahakan penamaannya pakai JSX ya, karena bawaan dari Vite adalah JSX. Nah, kalau kita ingin menggunakan JS itu sebenarnya bisa, cuma nanti kita takutnya biasanya ada bentrok sih kalau kita menggunakannya, kedua itu. Lalu, apa sih yang pertama kita lakukan ketika sudah membuat komponen ini? Kita bisa melakukan import dulu dari React-nya, karena kita menggunakan library React, kita import dulu. Lalu di sini saya akan mencontohkan fungsional komponen pada React. Function kita pakai misal test app. Nah, lalu setelah menggunakan function ini, kita tinggal mereturn function tersebut. Kita return, misal kita buat satu aja ya, satu hello teman-teman. Nah, kita perlu menggunakan ini aja. Ini adalah yang saya tadi sebutkan, saya sebutkan dengan JSX ya, penyederhanaan sintak pada JSX. Jadi dia itu menggabungkan antara JavaScript dan juga HTML pada prakteknya atau pada fitur JSX-nya. Lalu setelah itu kita perlu ekspor halaman ini dan ekspor halaman ini untuk bisa kita panggil pada komponen lain atau pada halaman lain. Misal kita sudah ekspor ini ya, kita tinggal nanti untuk root-nya di awal itu ada pada ini, pada main.jsx. Nah, kita bisa lihat ini ada kembangan ini. Untuk manggilnya juga kita pakai import. Di sini kita import namanya tadi, nah ini ada test.test ya. Kita import di sini. Dia dengan nama ini, ada ini. Lalu kita tinggal rubah ya, kita tinggal panggil di sini dengan nama test juga. Kita tinggal simpan. Nah, itu otomatis terganti. Misal kita mau panggil banyak itu ya, itu bisa kok. Nah, bisa kan kita panggil ulang. Misal kita mau menggabungkan nih antara TSF ini, misal kita ibaratkan dia itu sebenarnya header atau atau hero. Kita gabungkan dengan yang app.jsx tadi. Itu juga bisa kok. Nah, misal kita mau panggil, jangan lupa kita import dulu di sini. Import TSF. Lalu kita misal panggilnya itu di sini ya, di bawahnya ini. Kita tinggal panggil. Nah, kita save. Nah, itu otomatis akan muncul. Kurang lebih adalah seperti itu ya, menggunakan React, penggunaan React secara singkat yang saya demokan. Dan mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada sharing session hari ini. Jika kalian ingin bertanya tentang React di luar dari sharing ini, mungkin kalian bisa tanyakan nanti di LinkedIn saya ya, atau mungkin kalian bisa juga bertanya pada saat waktu Q&A. Nanti siapa tahu pertanyaan kalian yang terpilih gitu untuk dijawab. Atau mungkin kalau waktunya masih cukup bisa dijawab semuanya ya Mbak. Akan saya kembalikan ke Mbak Lisa. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Mitro. Ya ini dari tadi volume chatnya rame banget ya Mas Mitro. Dibantu sama Pak Said nih. Ya. Oh ya, saya ucapkan juga pada Pak Said ya udah membantu untuk meramaikan dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, ini langsung aja teman-teman di sesi tanya jawab atau Q&A. Nanti untuk penanya terbaik akan kami kasih hadiah spesial dari Jagoan Cloud, sama nanti kita ada kuis teman-teman. Jadi ada 2 hadiah nih, penanya terbaik dan kuis. Oke, langsung aja kita ke fitur Q&A. Ada siapa aja yang mau tanya? Ini ada dari Mas Denny Willianto, Mas Mitro. Mengenai front end, apakah ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi agar bisa disebut user friendly atau mudah? Apakah diperlukan semacam survei dulu agar lebih objektif, karena mudah termasuk subjektif ya.
contoh aplikasi Bank BCA dan Bank DBS. Saya lebih nyaman pakai BCA karena buat saya itu lebih mudah. Terima kasih. Itu gimana, Mas? Oh iya, untuk buka Q&A-nya di mana Mbak ya? Kalau saya agak Oh iya, itu di aktivitas yang bentuknya ada segitiga, persegi Oh sama iya iya iya. lingkaran. Oke Nah, oke itu. oke. Oke, makasih makasih. Ya, Oke, pertanyaan yang bagus sih menurut saya dari Mas Denny, dari Sobat Dev ya atau Sobat Cakap ya Mas Denny ini. Sobat Dev, Mas Sobat Denny. Dev ya. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal tentang user friendly, itu kan antara kenyamanan dari user ya atau kemudahan dari user. Ketika kita menggunakan React itu tentunya kita tetap perlu survei dulu. Surveinya itu gimana sih? Kita bisa melihat dari web-web yang sudah ada, web-web yang baik itu dibangun dari React atau bukan. Lalu kita juga bisa melihat dari dokumentasi yang sudah ada juga pada misal pada grup atau pada komunitas React. Nah, bisa kita gunakan hal-hal tersebut ya. Karena menurut saya juga user friendly itu tidak terperuntukkan untuk di React itu juga dibutuhkan gitu loh. User friendly tetap dibutuhkan. Karena di React itu sebenarnya sama kok kayak di HTML CSS. Kita sama tetap membangun website menggunakan HTML CSS juga nanti di React. Karena tetap dia itu sebagai fundamentalnya, sebagai dasarnya gitu HTML CSS. Dan user friendly itu tetap sebagai yang harus dipenuhi gitu sebagai front end web developer. Karena ya seperti Mas Denny tadi juga bilang kan dia lebih nyaman pakai Bank BCA daripada Bank DBS. Nah, maka dari itu user friendly itu tetap terpenuhi dan nggak melulu website yang bagus itu juga user friendly ya. Contohnya itu website Google, search engine Google yang saya kasih contoh tadi. Dia itu kan simpel banget ya tampilannya, bahkan bisa dibilang lumayan jadul, tapi tetap enak gitu dipakai. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak. Mungkin sudah cukup jelaskah, Mas Denny, atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, Mas. Thank you. Oke, Mas. Makasih ya udah bertanya. Oke, Mas. Ini selanjutnya ada Fuad Zain. Dari Mas Fuad. Oke. Pertanyaannya, salam kenal, saya Fuad. Salam kenal juga Mas Fuad, terkait untuk beberapa konsep core security yang dimana kita tahu ada sebuah role dan nantinya juga akan berinteraksi dengan privilege, dimana kita bisa membedakan tampilan user dan admin. Kira-kira bagaimana ya untuk penggunaan hal tersebut di React itu sendiri? Terima kasih. Oh, berarti kita di sini membahas konsep core security pada React ya. Nah, kalau kita membedakan tampilan user dan admin, itu tetap bisa sih di React. Nanti kita menggunakan kondisi di mana ketika kita login sebagai user, itu harus mengarah ke halaman mana. Dan ketika kita menggunakan role admin, kita harus mengarah ke halaman mana, menggunakan fitur navigasi tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan nanti fitur navigasi itu tersebut bisa kita bantu menggunakan perkondisian ya. Kalau menurut saya pakai itu bisa, atau mungkin kita pakai konteks seperti yang juga bisa, atau kita pakai Redux itu juga bisa. Lalu kalau konsep, saya sharing sedikit ya, kalau konsep security juga pada React sebenarnya ada banyak. Itu dari mulai validasi, props validasi itu tersendiri, lalu dan ada banyak lagi fitur-fitur yang kita bisa gunakan untuk security pada website kita ya, menggunakan React. Sebenarnya masih banyak juga. Dan untuk konsep security sendiri, saya masih belum banyak menerapkan juga. Saya belajar masih belum sampai sana ya. Jadi mohon maaf, Mas Fuad, mungkin saya hanya bisa menjawab sampai sini saja, dan mungkin akan saya pelajari terlebih dahulu lagi ya konsep security pada React yang lebih detail lagi. Oke Mbak, mungkin sudah jelaskah atau mungkin ada tambahan pertanyaan lagi dari Mas Fuad? Cukup Mas, terima kasih ya. Sama-sama Mas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Fahmi nih, Mas Mitro.
Saya ingin bertanya soal bidang front-end web secara umum, bagaimana ya caranya agar sebagai seorang front-end developer itu bisa selalu up to date dan relevan seiring berkembangnya teknologi. Mungkin bisa dari fundamental yang harus dikuasai atau bagaimana. Terima kasih, gitu. Bisa dijawab langsung. Oke, terima kasih pada Mas Fahmi ya. Salam kenal juga Mas Fahmi. Kalau kita bicara tentang agar kita bisa mengejar up to date dari sebuah perkembangan ya, terutama di React, itu tentunya kita harus terus belajar dan belajar ya. Dan kita jangan pernah lelah dalam mencoba hal baru itu, terutama di front end. Misal ada React baru rilis. Nah, kita jangan juga enggan untuk mencoba React, kita harus mau mencoba juga. Itu untuk mempersingkat atau mempersempit jarak kita ya dari perkembangan teknologi. Misal kita ingin kita ada yang rilis baru nih dari Vue.js, nah kita juga harus belajar gitu. Hanya sekedar mencoba gitu, nanti kita nanti akan menemukan juga kenyamanan pada suatu framework atau library itu yang kita gunakan untuk front end. Dan tentunya kita itu harus selalu belajar ya, Mas, ketika ingin mengejar perkembangan teknologi. Kalau untuk fundamentalnya di front end itu menurut saya bakal tetap pakai HTML, CSS ya, dan JavaScript tentunya menjadi salah satu andalan ya. Hingga saat ini itu masih pakai itu, HTML, CSS, dan juga JavaScript untuk fundamentalnya yang harus dikuasai pada front end. Oke, Mbak, mungkin itu. Oke, Mas Mitra, ini yang tanya banyak banget, Mas. Kira-kira Mas Mitra bisa berapa pertanyaan nih? Oh iya, banyak ya, Mbak. Iya. Terus di kolom chat juga ada. Aku udah tulis, kalau di kolom chat ada 5. Okay. Ada 5. Ya, mungkin saya bantu dengan jawab beberapa pertanyaan langsung aja, Mbak ya. Ya, boleh, Mas. Biar langsung cepat. Dari pertanyaan dari Mas Ahmad Rizal, adakah atau kurs atau channel YouTube untuk belajar React pemula? Ada banyak. Kalau channel YouTube itu kita bisa belajar dari channelnya Mas Prawito Udoro, itu bisa, atau Mas Afrizal itu juga ada. Lalu pakai WPU itu juga ada untuk belajar React. Kalau kita belajar dari web, kita bisa nunggu gratisannya di coding, itu juga ada. Atau channel atau websitenya sekolah coding, dia juga ada. Banyak kok untuk channel atau saran course untuk belajar React. Kalau untuk course itu sebenarnya kurang lebih hampir sama semua sih. Tergantung goals-nya kita untuk apa. Lalu pertanyaan dari Mas Noniwa ya. Ini Mas, ini pertanyaan tentang yang disampaikan pas awal-awal, di mana React itu nggak bisa dibandingkan dengan kenapa ya Mas? Secara teknis mungkin benar mereka tidak bisa dibandingkan karena framework itu sudah bersaing di pasar yang sama selama bertahun-tahun. Kenapa kok nggak bisa dibandingkan? Sebenarnya bisa sih dibandingkan, tapi secara langsung itu nggak sebanding gitu Mas. Karena apa? Seperti yang saya jelaskan di awal, React itu adalah library Mas. Jadi kalau ingin membandingkannya dengan Vue dan Angular, kita bisa pakai Next.js. Nah, seperti itu Mas, jawaban singkatnya. Lalu saya lanjut ya, di sini ada Mas Yuda, dia bertanya, apa bedanya state dengan variabel biasa? Lalu apakah useState yang dimaksud dengan state? Kalau useState yang dimaksud dengan state, apakah useRef itu bukan state? Pertanyaan yang cukup menarik nih. Kalau state dengan variabel biasa itu kurang lebih sama kok, hampir sama. Cuma dia itu variabel dalam React gitu. Dia nanti itu bisa menyimpan dan juga kita bisa merubahnya pada pada React kita bisa merubahnya. Contohnya misal kita menggunakan state nama. Nah, dan juga nanti selalu ada bebarengan dengan namanya set name untuk deklarasi dari state nama tadi. Itu kurang lebih sama kok fungsinya, yaitu untuk menyimpan atau menampung
baik itu hasil dari API, rendering API, ataupun ataupun dari hal yang lain ya. Terus apa namanya? Apakah useState yang dimaksud dengan state? Sama kok, useState dengan state itu sama. Kalau state sendiri itu pemakaiannya di kelas komponen ya, kita nanti akan gunakan this.state. Kalau useState itu kita menggunakan di React Hook. Nah, kalau useref itu jujur saya masih belum pernah menggunakan, tapi kurang lebih kayaknya hampir sama sih. Dia itu salah satu fitur dari React Hook juga. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Di sini ada dari Alam Tandi ya. Framework terbaik dari React.js saat ini apa, Mas? Setahu saya itu framework-nya dari React.js itu masih di Next.js ya. Kalau mungkin ada yang lain saya belum tahu juga, belum explore ke sana. Dan Next.js juga menurut saya sudah cukup baik gitu, baik dari segi optimasi webnya atau yang lainnya. Karena dia memiliki fitur yang namanya server-side rendering dan yang SSD itu apa nama panjangnya lupa aku. Lalu lanjut untuk mempersingkat waktu, mungkin 2 pertanyaan lagi ya Mbak Lisa ya. Karena waktu Boleh, Mas. Sorry. Di kolom chat ya, Mas? Atau Oh, ganti di kolom chat ya. Oke. ini yang di kolom chat yang atas-atas tadi ada dari Mas siapa ya? Oh, saya nggak nyatet, saya catat pertanyaannya aja. Jadi, Masnya tanya, kalau bedanya dengan JSON itu apa ya? Mengingat belum mendalami React atau Vue. Makasih. Nah, kalau JSON itu kalau nggak salah dia itu apa namanya format pada API kalau nggak salah JSON itu. Seingat saya, ya setahu saya. Kalau React itu kan library untuk membuat sebuah interface. Kalau JSON itu format pada apa namanya format pada hasil dari API. Misal kita consume API Villa gitu, API Villa untuk menampilkan villa apa saja yang ada ya, list villa. Dan nanti hasil dari fetching itu yang namanya JSON. Kalau nggak salah itu sih. Oke, Mas Mitra, makasih. Untuk yang selanjutnya tuh pertanyaannya tadi udah dijawab sama Pak Said. Udah dibantu. Jadi mungkin bisa langsung aja ke itu fitur Q&A yang masih belum pertanyaannya. Oh, Atau udah semua, Mas? Masih ada yang belum sih tadi. Mungkin kurang berapa nih kira-kira? Kurang 3 ya. Dijawab sekalian aja Mbak ya. Oh ya, sekalian aja Mas, nggak apa-apa. Oke, dari Mas Fatur Rohmat izin bertanya, untuk React.js bagaimana cara menerapkan web performance pada setiap halamannya? Nah, jujur saja saya sebenarnya belum pernah mengulik ya atau mencoba itu untuk menerapkan web performance pada React.js, terutama yang ada kaitannya dengan SEO ya. Saya belum pernah mencobanya. Apa namanya? Jadi mungkin ini menjadi PR juga bagi saya untuk mencoba penerapan optimasi SEO pada React maupun pada Next.js. Oke, saya lanjut ke inilah ada Laili Septiandi. Dia bertanya, apakah pendapat Anda tentang hooks useState bakal tergantikan dengan adanya island arsitektur? Soalnya di framework lain seperti Vue dan React sudah menerapkan reactive state atau dalam bahasa lain signal di React. Kalau menurut saya di Hook itu sudah cukup baik sih. Kalau untuk React dan Vue saya masih belum sampai situ mencobanya pada Vue ya, belum pernah menerapkan signal. Kalau nggak salah signal itu mungkin saya pernah menjumpai di Golang ya kalau nggak salah. Lupa saya. Mungkin masih menjadi PR ini, pertanyaan ini menjadi PR bagi saya ya. Mungkin nanti saya cari tahu terlebih dahulu dan next time kalau kita ketemu lagi mungkin akan saya jawab untuk pertanyaan ini dan pertanyaan yang tentang web performance lagi ya. Misal ada kesempatan. Oke, pertanyaan yang terakhir. Ahmad Raihan, tips dan trik Masnya belajar React seperti apa? Kalau tips and trik sih menurut saya hampir sama sih dengan yang disampaikan YouTuber mungkin ya.
tentunya kita harus sering belajar juga, jangan takut mencoba, dan jangan malu bertanya. Nah, dalam hal bertanya ini, kita harus tahu juga tata krama untuk bertanya juga di komunitas. Karena apa? Kadang tuh orang bertanya itu seringkali salah gitu. Dia misal tanya error ini, dia itu yang di screenshot-kannya itu cuma hasil errornya, hasil kodenya aja, tanpa ada errornya. Atau kadang cuma errornya aja. Kalau errornya aja masih mending sih. Yang susah itu ketika errornya blank. Dan dia itu cuma screenshot blank itu. Dan bertanya, Mas, ini errornya apa ya? Kira-kira ada yang bisa bantu apa enggak? Ya. Jadi, kita harus perhatikan juga etika bertanya ketika di forum. Kita harus sertakan screenshot dari kodenya, dan juga screenshot hasilnya, hasil rendering dari React itu di webnya, serta jangan lupakan untuk screenshot errornya di console log atau di mana yang error itu jelas. Dan tips and trick lain, mungkin yang cukup membantu dan nggak banyak orang tahu, belajarlah dari mentor ya. Jadi jangan lupa untuk mencari mentor untuk belajar. Karena menurut saya itu mentor dapat sangat membantu gitu untuk belajar. Dan misal kalian tahu mentor harus bayarkah, itu nggak selamanya mentor harus bayar. Di luar sana ada banyak kok orang-orang profesional atau yang expert di bidangnya masing-masing yang mau berbagi itu tanpa harus berbayar. Contohnya misal di Surabaya Dev atau di Patria Dev, itu juga ada, pasti ada kayak gitu. Oke. Kurang lebih sudah sih, Mbak, sudah semuanya. Oh iya, oke Mas. Pertanyaannya bagus-bagus ya Mas Mito. Iya, bagus-bagus. Jadi bingung. Oke teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih dan sudah meramaikan di kolom chat untuk diskusinya. Terima kasih banyak teman-teman. Setelah ini akan ada kuis. Terus kita akan foto bareng dan setelah itu penutupan kayak gitu. Nah, kuisnya ini dari Mas Mitra aja. Gimana, Mas? Oh, dari saya. Apakah sudah menyiapkan? Iya. Tadi sudah kukirim nggak yang di grup itu? Cuma satu soal tapi. Oh, itu. Oke. Iya. Siap-siap, Mas. Jadi ada kuis nih, teman-teman. Teman-teman yang bisa bisa jawab cepet-cepetan ya, karena ini hadiahnya cuman satu aja yang untuk kuis. Jadi kuisnya cuman satu. Sebentar, set. Nah, kalau yang bisa jawab langsung itu ya, langsung on mic sama on kamera ya. Boleh Mas Putra, mantap. Jadi pertanyaannya itu dari Mas Mitro, bagaimana proses navigasi dari React.js? Ayo teman-teman, gimana jawab? Bisa on mic langsung. Kalau memang nggak bisa on kamera, on mic. Mbak, pertanyaannya bisa diulangi lagi? Pertanyaannya, bagaimana proses navigasi dari React.js? Nah ini Mas Laili nih. Oke langsung aja Mas, bisa on cam atau on mic. Terima kasih. Oke. Ya. Untuk React router navigasi itu menggunakan ini Pak, React router itu. Library React router. Router DOM enggak? Gimana Mas Mitro? Untuk prosesnya itu bisa dijelaskan secara singkat? Iya, karena pertanyaannya itu bagaimana? Bagaimana? Dengan menggunakan npm install lalu React DOM gitu. React router DOM gitu. Menggunakan teknik terus Oke, terima kasih pada Mas Laili. Mungkin Mas Mitra bisa jelasin kalau versinya Mas Mitra bagaimana?
Oke, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Ya, Yang dikatakan Mas Laili itu benar. Kita dengan untuk perpindahan halaman atau navigasi halaman pada React itu kita menggunakan yang namanya React Router. Nah, untuk perpindahan halaman tadi kalau nggak salah sebenarnya sudah disinggung sama Mas Hayat sih di atas, yaitu salah satunya menggunakan yang namanya link. Yaitu prosesnya mirip dengan href pada Anchor ya, Anchor pada HTML. Cuma bedanya apa? Kan pada proses React itu sebenarnya itu halamannya semua sudah dirender gitu. Sudah dirender dan disimpan yang di virtualnya, di server virtualnya React. Di memorinya React itu sendiri. Nah, ketika navigasi menggunakan React Router itu, nanti itu tinggal memanggil render itu aja. Kurang lebih tinggal kita panggil rendernya. Kita panggil komponennya, oleh React itu dipanggil dan ditampilkan tanpa melakukan render ulang lagi. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk proses navigasi pada React. Jadi dia itu hanya memanggil komponen saja tanpa melakukan render ulang. Kalau kita amati ya, misal di HTML menggunakan Anchor itu, kita bisa lihat itu selalu merender atau merefresh kan untuk page-nya ketika kita pindah dari halaman satu ke halaman yang lain. Nah, di React itu nggak perlu hal seperti itu, nggak perlu melakukan render lagi. Oke, kurang lebih seperti itu sih, Mbak. oke, Mas Mitro, makasih penjelasannya. Mas Laili bisa di-noted ya penjelasannya Mas Mitro dan teman-teman semuanya. Oke, langsung aja. Terima kasih Kak. Oh ya, itu ya hadiahnya nanti Mas Laili bisa konfirmasi di Instagramnya Surabaya Dev untuk aku mintain alamat dan apa? Itu nomor telepon. Oke. Baik Kak, terima kasih. Oke, ya sama-sama. Nah, ini ada hadiah satu lagi. Link feedbacknya mohon di Oh iya itu teman. monggo. Ada link feedback juga, jangan lupa isi. Tapi sebelum itu ada satu hadiah lagi nih yang penanya terbaik. Cuman kita diskusi dulu ya teman-teman. Yang tanya keren-keren soalnya, jadi kita bingung ya. Oh ya, untuk teman-teman nanti jangan keluar dulu karena kita akan ada foto bersama untuk dokumentasi. Dan untuk teman-teman tadi yang tanya-tanya tentang kegiatannya Surabaya Dev, bisa chat aja di grup Telegram atau di Instagramnya Surabaya Dev, nanti akan admin bales ya. Soalnya kan tadi sebelum mulai acara ada yang tanya-tanya tentang Surabaya Dev, bagaimana nantinya kayak gitu. Nah, teman-teman udah ada nih pemenangnya terbaik dari diskusi kita sebelumnya. Pakai musik gak ya, dereng-dereng gitu? Enggak usah. Oke. Jadi, penanya terbaik di event front-end web development with React.js ini adalah Mas username-nya siapa? Ayo guys. The Gidet, saya Yuda ini. Tepuk tangan. Tepuk tangan teman-teman. Itu dari Mas Mitro ya. Mantap banget sih pertanyaannya, Mas Yuda ini. Mas Yuda jangan lupa itu ya, ke konfirmasi ke Instagramnya Surabaya Dev ya untuk menerima dianya. Enggak joke Mas, beneran nih. Meskipun Mas Yudanya spam ya. Selamat ya Mas Yuda.
Oke, teman-teman. Oh ya, aku mau ini lagi, jangan lupa isi feedback formnya biar dapat materi PPT-nya. Sebelum penutupan kita foto dulu yuk, foto-foto. Yang bisa on cam, dipersilakan on cam. Udah jam 5 nih. Ayo on cam. On cam wis. Udah ada yang... Oh ya, nggak apa-apa Mas Yuda. Apa? Oh, nggak rusak ternyata. Yang lain? Yang lain belum bisa ya? Sudah? Siap, Apa siap, sudah? siap, suhu. Suhu Apakah Mas sudah? Yuda. Suhu. Gak ada yang suhu. Gak ada yang suhu. Oke, sudah Mas Putra. Siap, Bisa siap, di siap, siap. screenshot. 1, 2, 3. Oke, makasih. Lagi kurang 1. Kurang 1 lagi. 3 wes, 3 screenshotan. 1, 2, 3. Oke, Oke, sudah. Terima kasih makasih. teman-teman. Makasih teman-teman semua. Oh ya, masih belum selesai. Kita belum penutupan. Aku belum mau penutupan nih. Jadi akhirnya kita sampai di akhir acara online meetup Surabaya Dev dengan Patria Dev ya, yang membahas front end web development with React.js. Jangan lupa untuk pemenang tadi ya, dipersilakan untuk konfirmasi ke akun Instagramnya Surabaya Dev, dan jangan lupa isi feedback formnya. Terima kasih teman-teman Patria Dev telah menyimak acara ini, dan terima kasih Mas Mitra yang sudah memberikan ilmunya ke Sobat Dev dan Sobat Cakap. Terima kasih juga untuk teman-teman di sini yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti event Surabaya Dev kali ini. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sehat selalu. Semoga ketemu di lain waktu, teman-teman. Terima kasih, terima kasih. Makasih Ya, untuk teman-teman. materi PPT-nya bisa isi link feedback form-nya ya. Linknya mungkin bisa sebentar, pikirin dulu. Oh iya, jangan lupa cek YouTube-nya Surabaya Dev. Nanti ada siaran ulangnya lagi di YouTube-nya Surabaya Dev. Oke, makasih teman-teman. Makasih semuanya. Makasih. Makasih. Ini seru banget deh tadi.